Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi sedikit ilmu dari apa yang saya dapatkan selama ini dari berbagai kelompok kajian dan dari berbagai guru yang telah membimbing saya untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa, yaitu salah satu hal yang paling penting, hal yang paling terpenting dan dari yang terpenting gitu, dalam hidup kita gitu, yaitu ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah adalah ilmu yang wajib kita miliki sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin. Kenapa dikatakan wajib? Karena awal dari agama itu adalah mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Jadi dalam agama kita melaksanakan ibadah, kita melakukan salat kita, ibadah kita itu nggak ada artinya kalau kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Di sini boleh dibilang kebanyakan rata-rata manusia, rata-rata orang itu beribadah hanya menyembah hawa nafsunya gitu, menyembah keinginannya atau menyembah kepentingannya gitu. Dia itu beribadah ada maunya gitu. Contoh, dia melakukan salat, melakukan ibadah sedekah gitu, agar niat dia dimudahkan rezekinya gitu. Nah, kemudian dia ingin diberi ketenangan gitu. Kemudian ingin mendapatkan atau hajatnya terkabul, misalnya ingin dapat istri yang soleha, ingin dapat keturunan gitu. Jadi rata-rata manusia itu melakukan ibadah salat, ibadah lainnya itu rata-rata itu ada maksud tertentu di balik ibadah yang dia lakukan gitu. Jadi di sini nggak baik, nggak bagus gitu dilakukan gitu. Karena Allah sendiri itu menciptakan kita, dia itu nggak hitung-hitungan gitu, tanpa pamrih gitu. Jadi Allah itu maha ikhlas gitu. Nah, berbeda dari kita manusia gitu. Bukan berarti kita beribadah itu nggak mengharapkan surga atau takut sama neraka gitu. Tapi betul-betul kita itu melakukan ibadah itu karena kecintaan kita kepada Allah gitu. Kecintaan dan mencari keridhaannya gitu. Kecintaan keridhaan kepada yang kita dapatkan, kita cari dari Allah itu bisa kita dapatkan apabila kita mengenal baik siapa Allah itu gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 sifat wajib atau asmaul husna, nama-nama yang indah yang Allah sendiri mengenalkan kepada kita betapa indahnya sifat-sifat Allah itu gitu. Kita di sini tidak mengkaji sifat 20. Jadi kita mengkaji di sini sifat asmaul husna, 99 sifat Allah itu secara umum, secara global gitu. Kalau kita kumpulkan 99 sifat Allah itu asmaul husna itu, kalau kita gabung, maka nama yang paling utuh itu adalah Allah gitu. Jadi Allah itu adalah keutuhan dari seluruh nama-nama dari 99 asma Allah itu. 99 nama-nama asmaul husna. Allah itu bersifat maha indah gitu. Allah dikatakan maha indah karena segala sesuatu yang ada di alam ini itu adalah pancaran gitu. Pancaran dari nur Allah. Dan nur Allah itu bentuk tajalliyatnya itu ada nur Muhammad gitu. Jadi Allah tidak menciptakan alam semesta ini kalau bukan karena Nabi Muhammad gitu. Karena kalau bukan karena nurnya Muhammad gitu. Jadi Allah itu adalah nur ala nur gitu. Cahaya di atas cahaya. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya. Cahaya di sini artinya sesuatu yang indah gitu. Cahaya yang membuat kita itu bisa melihat sesuatu itu dengan keindahan gitu. Melihat keindahan gitu. Kalau kita melihat keindahan, hati kita merasa senang gitu. Hati merasa senang, tenang, bahagia gitu. Jadi itulah kenapa
dikatakan puncak kebahagiaan itu adalah puncak kesuksesan itu apabila kita nanti di akhirat bisa melihat Allah. Jadi kita beribadah itu bukan mengharapkan masuk surga Firdaus atau terhindar dari api neraka gitu. Jadi kenikmatan tertinggi itulah saat kita bisa melihat dan bertemu dengan Allah gitu. Itulah puncak kesuksesan hakiki gitu. Di sini akan saya jabarkan kenapa Allah itu dikatakan dia itu maha indah gitu. Kalau dibilang dalam bahasa vulgar gitu, Allah itu sebenarnya dia tuh maha seksi gitu. Kalau bahasa manusia gitu, itu kalau dibilang Allah itu maha seksi, terlihat agak kurang sopan gitu. Kenapa dibilang kurang sopan? Karena seksi itu lebih dekat kepada seksual gitu. Contoh, kalau kita lihat wanita seksi, kita akan berpikiran, oh ini wanita ini sangat indah gitu. Indahnya itu tubuhnya sangat bagus gitu. Begitu juga laki-laki akan terlihat, kalau dia laki-laki, kalau dia seksi itu dia kekar gitu, berotot gitu. Berbeda dengan Allah gitu. Allah itu maha seksi, itu keindahan Allah itu nggak bisa dibayangkan. Kalau misalnya digabungkan gitu, keseksian seorang wanita, digabungkan seluruh wanita-wanita di atas dunia ini, dan digabungkan seluruh keseksian bidadari-bidadari surga gitu, dan seluruh laki-laki di atas dunia ini dengan kekekarannya gitu, dan keindahan alam semua, itu belum ada apa-apanya dengan keseksian Allah itu gitu. Jadi Allah itu maha seksi gitu. Nah, kemudian dia itu maha keren gitu. Keren itu artinya gagah gitu. Nah, gagahnya di sini tuh jangan kita bayangkan gagah Allah itu berbeda dengan gagahnya laki-laki yang jantan gitu. Gagahnya Allah itu dia bukan dia itu sebagai seorang laki-laki, dia bukan laki-laki gitu. Dan keseksian dia itu dia bukan juga seorang wanita gitu. Nah, jadi Allah itu tidak laki-laki, tidak tidak wanita, tidak perempuan, dia juga tidak betina dan juga tidak jantan gitu. Jadi kalau Allah itu jantan, betina, laki-laki, perempuan itu kan jenis kelamin makhluk. Makhluk bernama manusia dan jin. Jadi selain manusia ada juga jin yang jantan dan betina gitu. Nah, jadi Allah itu keindahannya itu di luar nalar manusia gitu. Nggak bakal mampu otak manusia memikirkan keindahan Allah gitu. Dan itu akan terbuka, terhijab, hijab itu akan dibuka, akan dilihatkan kepada kita gitu. Bagaimana keindahan Allah itu setelah kita nanti berada di surga gitu. Dan itu hanya diperlihatkan buat hamba-hamba tertentu. Nggak semua penduduk surga itu setiap waktu bisa melihat Allah gitu. Hanya hamba-hambanya yang paling tinggi kualitas keimanan dan ketakwaannya gitu. Jadi di sini bincang-bincang kita mengenai ilmu ma'rifatullah tentang Allah itu, selain Allah itu maha seksi, maha keren gitu, terjemahan dari maha indah Allah itu sangat bersih gitu. Bersihnya di sini segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sebenarnya bersih gitu. Jadi bersih itu bebas dari sifat-sifat manusiawi gitu. Sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk gitu. Itu maksudnya maha bersih gitu. Yaitu Al-Qudus gitu. Jadi keindahan Allah itu bersih dari semua sifat-sifat yang diartikan disesuai dengan nalar logika manusia gitu. Nah, jadi contoh misalnya sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Keindahan Allah itu dengan sifat maha pengasih, maha penyayangnya bisa kita lihat misalnya kayak sifat penyayang lah contohnya gitu. Dari diri kita gitu, dari lingkungan kita berkeluarga itu, yang paling penyayang sama kita itu, yang paling sayang sama kita itu orang tua gitu, ibu atau bapak kita gitu, atau kita ke anak kita gitu. Itu rasa sayang yang ada pada lingkungan kita gitu. Nah, misalnya kasih sayang orang tua kepada kita gitu, dan itu kalau digabungkan seluruh dunia ini gitu, kasih sayang
keluarga tetangga sebelah dengan anaknya, dengan orang tuanya, digabung seluruh dunia. Itu tidak cukup untuk menggambarkan besarnya kasih sayang Allah gitu. Jadi kemudian kesayang ke anak gitu, dan rasa sayang kita ke anak gitu, bayangkan seluruh orang tua gitu, digabung semua rasa sayangnya itu, orang tua A, orang tua B, orang tua C, orang tua D gitu, digabung rasa sayangnya itu belum cukup menggambarkan bentuk kasih sayang Allah gitu. Walaupun salah satu bentuk kasih sayang Allah itu, kita mempunyai orang tua yang mempunyai rasa sayang kepada kita mempunyai rasa sayang kepada anak, begitu juga anak kepada orang tua, dia sayang kepada orang tuanya gitu. Jadi itu belum cukup menggambarkan kasih sayang Allah. Begitupun suami istri gitu. Jadi kalau kita disayang oleh Allah gitu, maka akan terasa keindahannya gitu. Salah satu bentuk contoh keindahan itu, dalam keluarga, kita akan disayang oleh orang tua gitu. Kita disayang oleh anak, kita disayang oleh saudara, kita disayang oleh tetangga gitu. Kita disayang oleh masyarakat berbangsa dan bernegara, bahkan kita disayang oleh umat gitu. Itu salah satu bentuk keindahan kasih sayang Allah gitu. Jadi kita di sini mengkaji bentuk kasih sayang Allah itu, di luar kita belajar ilmu marifatullah tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Allah Maha Indah itu sangat tidak cukup dengan kata-kata untuk menggambarkannya gitu. Kata-kata manusia itu sangat terbatas gitu. Baik itu 26 huruf dari abjad ini menggambarkan kasih sayang Allah itu tidak cukup. Bahkan ayat-ayat Al-Quran pun tidak bisa menggambarkan, tidak begitu menggambarkan secara detail gitu, secara lebih luas gitu. Hanya menggambarkan poin-poin penting aja gitu dalam Al-Quran gitu. Contoh, dalam Al-Quran itu ada surat Ar-Rahman gitu. Kenapa dalam Al-Quran itu nggak ada surat Ar-Rahim gitu? Nah, jadi Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang gitu. Karena Al-Quran itu hanya menggambarkan sifat pengasih dari Allah itu, dia maha memberi gitu. Allah itu memberi tanpa nggak mandang gitu. Nggak mandang siapa yang mau dia beri, mau dia mau beriman atau nggak beriman, mau dia orangnya sempurna terlihat manusia ataupun dia cacat, mau dia miskin maupun kaya gitu. Nah, contoh misalnya Allah memberi kebahagiaan gitu. Allah kalau mau memberi kebahagiaan itu nggak pandang orang itu harus kaya, harus miskin dulu gitu. Orang miskin pun bisa diberi kebahagiaan tanpa dia Allah itu memberikan dia harta gitu. Tanpa dia memberikan dia kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang kaya, atau misalnya pangkat, kedudukan atau apapun lah namanya gitu. Jadi di sini kita bisa melihat gitu, bentuk sayangnya Allah itu bisa dirasakan gitu keindahnya apabila kita punya iman gitu. Jadi kalau kita beriman, kita bisa merasakan kasih sayang Allah itu. Betapa Allah itu menciptakan segala sesuatunya nggak sia-sia gitu. Nah, jadi kita belajar beragama itu, poin paling penting itu pertama itu kita harus bisa mengenal Allah itu. Lalu ada yang bertanya gitu, apakah Allah itu bisa dilihat gitu? Nah, salah satu sifat Allah itu dia maha melihat. Maha melihat di sini artinya dia itu memperlihatkan kepada kita segala sesuatu ini dengan izinnya gitu. Kita bisa melihat itu bukan kita yang melihat, tapi kita itu diperlihatkan oleh Allah gitu. Banyak manusia ini yang punya mata tapi dia nggak punya penglihatan gitu. Banyak manusia ini yang punya telinga tapi nggak punya pendengaran gitu. Maksudnya di sini dia itu melihat segala sesuatu itu nggak ngerti gitu. Ini apa gitu? Ada apa di balik semua ini gitu? Ada apa di balik semua suara ini gitu? Jadi setiap manusia itu mempunyai mata itu terbatas gitu. Sesuatu yang kalau kita dihalangi oleh tembok misalnya, di belakang tembok itu kita nggak bisa lihat gitu. Nah, begitupun pendengaran gitu. Kita hanya bisa mendengar apa yang di dekat kita gitu. Nah, atau suara yang punya frekuensi dalam frekuensi tertentu gitu. Di luar atau di bawah itu kita nggak bisa dengar gitu. Misalnya kayak orang lagi disiksa di kubur gitu. Atau misalnya suara dari masa depan kita nggak bisa dengar gitu. Nah, di sini itulah keindahan Allah itu. Kita diberi ukuran tertentu dari batas penglihatan dan pendengaran gitu. Supaya apa gitu? Supaya kita lebih bisa menikmati sesuatu yang sesuai dengan porsi kita gitu. Jadi
uh, saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa keindahan Allah itu sangat sangat indah, sangat di luar kemampuan logika kita menerima atau melihat betapa indahnya Allah itu gitu. Jadi di sini salah satu bentuk tajalliyat itu bagaimana kita bisa melihat keindahan Allah itu. Misalnya gitu, sebagai manusia, kita laki-laki atau wanita gitu. Kalau kita melihat itu tampilan perempuan, wanita, atau begitupun laki-laki, kita pria melihat wanita gitu. Itu apabila dia melepaskan pakaiannya itu akan terlihat indah gitu. Jadi indah itu adalah salah satu bentuk Allah menjadikan mohon maaf ya, itu kan kalau dalam ini kajiannya agak mungkin sedikit vulgar gitu. Tapi di sini kita bisa mengenal gitu bahwa kenapa Allah ciptakan bidadari juga gitu. Nah, jadi wanita gitu yang lagi telanjang misalnya, atau bidadari yang lagi telanjang gitu, itu Allah ciptakan dengan keindahan dan memancing nafsu manusia gitu untuk bisa menikmatinya gitu. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa keindahan itu tidak cukup kita dipandang, tidak cukup hanya sekedar dilihat aja gitu. Jadi apabila kita menikmati keindahan itu, kita melihat dan menikmati, menjalani, meresapi dan merasakan gitu keindahannya, kenikmatannya gitu. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa Allah itu sangat-sangat indah dengan maha keindahannya gitu. Misalnya kita bercinta lah misalnya dengan istri kita gitu, atau bercinta dengan bidadari gitu. Nah, itu dengan satu bidadari misalnya gitu. Satu bidadari itu nggak ada apa-apanya dibandingkan semua wanita di atas dunia ini. Dibandingkan bidadari nggak ada apa-apanya wanita di atas dunia ini gitu. Nah, itu salah satu bentuk keindahan Allah gitu. Nah, jadi satu bidadari digabung sama semua bidadari yang lain, ditambah ratu bidadari gitu. Itu belum cukup untuk memandang untuk menafsirkan, untuk menjabarkan keindahan Allah gitu. Nah, itu baru keindahan kemolekan tubuh bidadari gitu. Bagaimana dengan surga, dengan pemandangan alam? Kalau digabung semua pemandangan alam di dunia ini, belum cukup menggambarkan betapa indahnya Allah itu. Begitupun surga. Kita gabung semua surga, termasuk surga Firdaus gitu. Betapa indah dan sangat indah surga itu, belum cukup menggambarkan betapa indahnya Allah gitu. Nah, kemudian apalagi? Lalu kita berpikir kenapa Allah ciptakan neraka gitu. Nah, neraka itu salah satu bentuk keindahan dari ciptaan Allah juga gitu. Kenapa gitu? Karena orang yang masuk neraka gitu, itu sudah diberi penangguhan sama Allah gitu. Jadi salah satu penangguhan itu kita ambil petik dari salah satu sifat Allah itu maha sabar gitu. Allah itu maha sabar. Dia memberikan keleluasaan gitu bagi orang yang suka bermaksiat, suka berbuat dosa, sampai batas waktu tertentu dia diambil nyawanya, kemudian dia diazab, dia ditanya sama malaikat munkar nakir, kemudian diazab di kubur, diazab di neraka gitu. Supaya orang itu nanti akan melihat gitu betapa Allah itu akan menunjukkan keindahan daripada keadilan sifatnya gitu. Jadi nggak selamanya gitu orang itu bisa, ya kalau orang itu syukur-syukur dia dalam hidupnya bisa tobat, masih sempat beramal soleh ketika sisa hidupnya gitu. Bagaimana dia gitu seumur hidup gitu, dia itu hanya berbuat dosa dan berbuat maksiat, berbuat kejahatan atau berbuat kemungkaran gitu. Nah, nanti Allah perlihatkan gitu. Nanti di alam kubur, di alam surga gitu. Misalnya kita nggak mendapatkan keadilan di atas dunia ini, misalnya orang tua kita dibunuh, terus kita di pengadilan manusia itu orang yang membunuh orang tua kita misalnya gitu, atau membunuh anak kita, membunuh saudara kita, jadi bebaskan gitu. Nah, dan itu kan nggak adil gitu. Nah, nanti Allah akan memberikan keadilan itu nanti di alam kubur dan di alam akhirat, di dalam neraka gitu. Nah, siksaan buat orang yang membunuh itu nanti akan Allah lipat gandakan gitu. Di sini dia bisa lolos dari pengadilan dunia, tapi di pengadilan Allah, di pengadilan akhirat dia nggak bisa lolos. Nah, disitulah bentuk keindahan dari keadilan Allah gitu. Jadi di sini berapa 26 huruf dari abjad ini nggak bisa menjabarkan betapa indahnya Allah itu, maha indahnya Allah.
Jadi ini hanya poin-poin saja gitu. Nah, inilah kenapa dibilang bahwa mengenal Allah itu nggak bakal rugi, dan malah orang yang nggak mengenal Allah itu adalah manusia yang paling rugi gitu. Nah, jadi kita harus, kalau ingin beruntung di dunia ini, bahkan beruntung di akhirat, kita harus kenal gitu siapa itu Allah itu. Allah itu maha indah gitu. Indah dengan kasih sayangnya, dengan sifat ar-Rahmannya, ar-Rahman ar-Rahimnya, dengan Malik al-Malik itu dia maharaja gitu. Dia mempunyai kerajaan gitu. Kerajaan itu singgasana itu begitu indah gitu. Dia bersemayam di aras gitu, di tempat yang sangat tinggi gitu. Nah, kemudian apalagi? Kemudian dia tuh maha suci gitu. Kesucian itu sangat indah gitu. Coba kita bayangkan kita beribadah gitu. Beribadah aja gitu. Kalau kita kena najis itu nggak sah salat kita gitu. Nah, itu salah satu bentuk keindahan Allah gitu. Bahwa yang bisa mendekati Allah itu hanya hamba-hambanya yang suci. Kalau hambanya yang kotor, terutama kotor hatinya atau kotor batinnya gitu, itu nggak bakal bisa gitu melihat, memandang keindahan Allah gitu. Allah itu bisa kita pandang di dunia ini menggunakan mata batin, bukan dengan mata kepala gitu. Jadi kalau ada orang bilang saya bisa melihat Allah, itu memang betul gitu. Nah, karena itu begitulah dibilang sama Imam Ghazali gitu. Allah itu hanya bisa dijangkau dengan hati, bukan dengan mata kepala gitu. Nah, hanya bisa dilihat dengan mata hati. Orang yang bisa melihat Allah itu hanya orang yang punya kolbu, yang hatinya bersih gitu. Jadi hanya orang-orang yang hamba-hambanya yang berhati bersih bisa melihat hamba-hamba yang hatinya bersih bisa melihat Allah yang maha bersih gitu, yang maha suci gitu. Jadi begitulah bentuk keindahan Allah. Kemudian berbagai seluruh sifat Asmaul Husna itu menggambarkan seluruh keindahan dari Allah. Begitu juga dengan sifat 20 gitu. Jadi Allah itu maha ada gitu. Jadi adanya Allah itulah karena ketiadaan makhluk. Ada dan nggak ada makhluk, Allah itu tetap ada gitu. Nah, itulah Allah, yaitu maha ada. Jadi Allah itu mempunyai adanya itu, Allah itu mempunyai keindahan gitu. Keindahannya itu memang ada gitu. Kita wajib percaya bahwa Allah itu memang ada dengan keindahannya, dan keindahannya itu ada, dan itu nggak bisa nggak bisa manusia membayangkan betapa maha indah Allah itu dengan mata kepala dia gitu. Tapi kita bisa melihat, mentadaburi, menghayati dengan keindahan ciptaannya gitu. Misalnya dengan alam semesta, dengan melihat kesempurnaan tubuh manusia gitu. Nah, dengan keindahan para bidadari di surga gitu. Nah, di situ kita bisa melihat bentuk pecrikan dari nur-nur Allah, dari keindahan-keindahan Allah gitu. Begitu juga Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang bagus gitu. Dan bentuk keindahan akhlak Nabi itu kita bisa melihat bagaimana Nabi itu berakhlak kepada orang tua, kepada musuh, kepada orang di luar agama Islam gitu, dan kepada anak kecil gitu, dan kepada makhluk-makhluk di luar yang kita lihat gitu, misalnya jin gitu. Nah, Nabi itu mempunyai akhlak gitu yang tak ada tandingannya dibandingkan nabi-nabi yang lain gitu. Maksudnya di sini Nabi Muhammad. Jadi kita bukan berarti merendahkan nabi yang lain. Kita nggak boleh membedakan antara nabi yang satu sama nabi yang lain, karena semuanya adalah kekasih Allah dan nabi-nabi Allah dan kepunyaan Allah gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa salah satu kelebihan keutamaan Nabi Muhammad, kalau misalnya ada orang bertanya gitu, siapakah nabi yang paling kaya gitu, orang otomatis akan menjawab Nabi Sulaiman. Lah di sini orang sudah keliru gitu. Kenapa dibilang keliru? Sebenarnya nabi yang paling kaya itulah Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Tapi kalau pertanyaannya dipisah gitu, siapakah manusia yang paling kaya di dunia itu? Ya itu baru dijawab gitu, baru Nabi Sulaiman gitu. Nah, jadi orang mengukur kekayaan itu melihat dengan kacamata fisik, sesuatu yang berwujud gitu. Misalnya kaya harta dan properti gitu, orang bilang gitu. Nah, sementara Nabi Muhammad tuh kaya hati gitu. Jadi kekayaan sejati itulah kekayaan batin atau kekayaan hati gitu. Nah, Nabi Muhammad ini beliau adalah manusia yang paling kaya gitu, kaya hati gitu. Jadi kalau kita udah kaya hati gitu, kita nggak butuh gitu dengan pernak-pernik dunia ini, dengan aksesoris, dengan kebendaan atau kendaraan, rumah mewah, selain segala sesuatu yang berbau harta gitu, emas, berlian gitu. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan
kekayaan hati gitu. Nah, Nabi Muhammad itu kalau dibandingkan dengan nabi-nabi lain, Nabi Sulaiman tadi, dia bisa mengendalikan ini, bisa menundukkan binatang, bisa berbicara dengan bahasa binatang gitu. Nah, itu betul salah satu bentuk kekayaan dari Allah gitu. Nah, betul di sini kita bisa melihat gitu Nabi Muhammad dengan segala sifat dengan keluhuran akhlaknya, betapa beliau itu memiliki kekayaan yang dia sembunyikan. Dia nggak mau memperlihatkan kekayaan itu gitu. Berbeda dengan nabi lain misalnya gitu. Kalau nabi lain itu dia memperlihatkan, mengeluarkan keindahan dari atau mujizat pemberian dari Allah gitu. Seperti Nabi Ibrahim, kebal api gitu. Kemudian Nabi Isa gitu, mampu menghidupkan orang mati gitu. Sementara Nabi Muhammad enggak menghidupkan orang mati, tapi dia menghidupkan hati orang yang telah mati gitu. Nah, itulah kelebihan beda Nabi Muhammad dengan Nabi Isa gitu. Nah, Nabi Ibrahim dia itu tahan api gitu. Beliau bisa selamat dari kobaran dari api gitu. Dari api yang membakar gitu. Sementara Nabi Muhammad mampu memadamkan api yang ada dalam hati manusia gitu. Nah, itulah hebatnya Nabi Muhammad gitu. Kemudian nabi yang Nabi Ayub itu dia itu orang yang yang sangat miskin gitu. Nah, Nabi Muhammad dia pun bisa gitu dalam keadaan dalam susah gitu. Dia bisa mampu bertahan hidup gitu. Nah, enggak berbeda dengan Nabi Ayub. Nabi Muhammad itu dia nggak terlihat sebagai orang miskin. Dia mampu menyembunyikan kemiskinan dan kesusahannya gitu. Nah, itulah kehebatan Nabi Muhammad gitu. Nah, kalau Nabi Muhammad ini kalau dijabarkan gitu, kita urai gitu betapa hebat dahsyatnya mujizat Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi itu selain di luar Nabi Muhammad, apakah termasuk nabi-nabi yang tidak kita ketahui, yang ulul azmi, yang 25 nabi dan rasul itu mereka mengeluarkan gitu semua mujizat yang Allah berikan sama mereka. Sementara Nabi Muhammad dia itu mengurung gitu. Dia berusaha untuk menyembunyikan gitu. Nah, makanya Nabi Muhammad itu sekali-kali malah ini mengeluarkan itu malah dituduh sama umatnya, sama musuh-musuhnya bahwa dia itu tukang sihir gitu. Nah, makanya Nabi itu sebenarnya malas gitu membuktikan bahwa itu seorang nabi gitu. Nah, karena nanti malah disangka lain gitu. Kita berbuat ini disangka ini, berbuat A disangka A, berbuat ini disangka B. Jadi orang jadi salah tafsir gitu. Nah, begitulah Nabi Muhammad dengan kepintarannya dia menunjukkan, memberikan kepada kita bahwa puncak dari segala tujuan, puncak dari segala keinginan adalah mengenal dan mencari gitu siapa Allah itu, dan bagaimana kita bisa selalu bersama sama Allah yang Maha Indah itu, sehingga kita bisa menikmati keindahan hidup ini gitu. Kita betul-betul bisa merasakan bahwa puncak dari segala kesuksesan, kebahagiaan, kekayaan hakiki, ketenangan dan pencarian manusia, harta karun paling berharga itu adalah apabila kita bisa melihat, mengenal Allah lebih dalam gitu. Bisa merasakan dan selalu merasakan kebersamaan dengan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada gitu. Nah, jadi apabila kita ingin merasakan keindahan hidup ini di dunia dan di akhirat gitu, maka kenalilah Allah gitu. Semakin kita mengenal Allah, maka hidup kita akan semakin bahagia, semakin senang, semakin semakin tenang gitu. Nah, itulah manfaat dari kita mengenal Allah. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan tentang sifat total dari Allah itu adalah Maha Indah gitu. Sekian pencerahan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.